Dan waktu itu aku udah terlanjur beli paket lagi. Kenapa aku beli itu aku juga bingung. Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. Jadi video kali ini aku bakal ngebahas tentang ZAP, tentang pengalaman aku pribadi aku selama aku melakukan hair removal di area underarm di ZAP. Tapi sebelumnya buat kalian baru channel aku, jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku di bawah, karena aku suka banget review tentang skincare atau makeup. Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget buat aku lebih grow up lagi. Udah, thank you. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang pengalaman pribadi aku sudah melakukan hair removal di area underarm alias area ketiak di ZAP. Jadi aku sudah melakukan hair removal ini udah sekitar 2 tahun yang lalu. Buat kalian yang nggak tahu ZAP itu apa sih, dia tuh waxing atau apa sih? Kok bisa ngilangin bulu di badan kita secara permanen? Jadi ZAP itu beda guys, ZAP itu bukan waxing. Kalau misalnya kamu waxing di area yang ada bulunya, itu biasanya kan akan tumbuh lagi dan itu nggak akan permanen. Jadi kalau untuk ZAP itu dia rangkaian perawatan penghilang rambut dengan menggunakan teknologi penyinaran yang mampu menonaktifkan pertumbuhan akar rambut. Jadi rambutnya tuh bisa rontok dan nggak akan tumbuh lagi gitu loh. Jadi aku bakal langsung sharing aja. Aku dulu itu melakukannya sekitar 2 tahun lalu, bener-bener setahun sebelum pandemi. Jadi aku pertama kali nyobain sekali treatment dulu. Aku inget banget harganya tuh beda-beda. Jadi tiap bagian badan kita tuh beda-beda. Misalnya ketiak itu harganya beda, tangan itu harganya beda, bagian kaki tuh harganya beda, atau mungkin kamu mau Brazilian tuh harganya beda lagi. Kamu juga bisa lihat dari zapclinic.com, di situ jelas banget tertera price list. Jadi kamu nggak usah takut dulu kalau misal kamu ke ZAP terus aduh aku nggak tahu nih harganya mahal apa murah ya, ntar udah datang aku nggak bisa bayar lagi kan. Kamu kepoin dulu aja deh dari websitenya, karena di situ jelas banget ada package-nya, ada area apa sih yang mau kamu hilangin bulunya, dan di situ ada tertera harganya. Jadi kalau aku itu kan ngambilnya yang ketiak. Jadi jujur aku baru cobain yang ketiak aja, belum pernah cobain di daerah lain. Kalau untuk daerah ketiak itu sekali treatment itu harganya 199.000. Itu kayak dari 2 tahun sampai sekarang harganya belum berubah deh. Itu sekali treatment ya. Kalau misal kamu treatment cuma sekali, menurut aku kayak nggak efektif. Minimal banget. Kalau mereka itu menyarankannya untuk hasil yang maksimal itu kayak minimal 8 kali sampai 12 kali treatment di daerah tersebut. Dan treatmentnya itu cuma boleh dilakukan 1 kali selama sebulan. Jadi sebulan sekali lah ya kamu balik lagi ke klinik tersebut untuk melakukan penyinaran lagi untuk proses hair removalnya. Aku mungkin nggak bisa kasih foto aku before-nya karena itu udah lama banget dan aku ngelakuin itu sebelum aku kepikiran buat bikin channel ini. Jadi mungkin aku bakal cari-cari aja di Google kira-kira kondisi ketiak aku waktu aku belum pernah melakukan hair removal sama sekali tuh mungkin kayak gini. Jadi waktu itu emang buluku banyak banget. Aku tuh jarang cukur, aku lebih sering kayak nyabutin bulu ketek gitu, dan itu tuh bikin ketiakku hitam karena mungkin iritasi dicabutin gitu ya. Kalau untuk nyukur aku lebih nggak suka karena nyukur itu bikin pertumbuhannya itu lebih tebel dan kayak lebih gatel gitu loh numbuhnya. Aku nggak suka dan kayak numbuhnya lebih cepat ya daripada dicabutin. Tapi capek banget gitu loh nyabutin terus, apalagi waktu aku udah nikah, suamiku tuh protes mulu kalau ngeliat aku nyabutin bulu ketek. Jadi aku mikir kayak aku nggak bisa nyabutin bulu ketek lagi nih gimana, dan aku memutuskan untuk ke ZAP aja lah. Jadi pertama kali aku datang itu aku nyobain sekali treatment dulu yang 199.000. Aku nggak bisa kasih video waktu treatmentnya ya guys, tapi aku ceritain aja ya. Kayaknya pertama kali tuh kayak ada biaya konsultasi dokternya dulu deh, aku lupa kayaknya 100.000 atau 99.000. Cuman itu cuma sekali aja, jadi sekali aja pertama kali aku datang ke ZAP kalau kamu belum pernah ke sana. Karena di situ kamu ditanyain dulu nih, kamu ada masalah apa di kulit kamu, terus kamu maunya apa, kamu butuhnya apa. Terus itu ya, itu aku nggak ada masalah apa-apa, aku cuma pengen ngilangin bulu ketiak aja. Terus kayak dijelasin mungkin kamu butuhnya berapa kali treatment, kita lihat bla bla bla. Terus setelah itu langsung ke ruang perawatannya. Nah di situ jadi pertama susternya kayak nyiapin dulu. Pertama bulu kita dicukur dulu pakai pisau cukur, dan pisau cukurnya juga higienis. Jadi mereka nyiapin satu pisau cukur itu hanya untuk 1 orang doang, dan habis itu dibuang, nggak dipakai lagi. Setelah dicukur pakai pisau cukur, dia kayak olesin gel. Terus nggak lama dokternya datang,
dokternya baru treatment kita pakai si laser. Jadi ada mesin yang kayak nembakin pakai laser di titik-titik bulu kita gitu loh. Tapi waktu ditembakin itu kondisinya bulu kita udah dicukur dulu sama si susternya. Pertama kali treatment itu ada rasanya ya, kalau menurut aku kayak cekit-cekit waktu ditembakinnya doang, tapi nggak sakit sih. Emang kata dokternya kalau misalnya pertama kali kan bulunya masih tebel, terus akarnya masih ada banget. Nah itu berasa banget tuh kalau misalnya di laser gitu, ada rasa kayak sedikit panas, tapi cuman kayak sedetik pas ditembaknya doang. Tapi menurut aku itu masih enak banget rasanya, nggak masalah. Dan cepet banget ya, kalau untuk daerah ketiak itu kayaknya nggak ada 5 menit. Jadi 15 menit tuh udah kayak persiapan sama susternya nyukur dan lain-lain, kamu ganti baju dan lain-lain. Dan 15 menit itu selesai. Jadi emang enak banget, cepet gitu loh. Pengalaman aku setelah sebulan, terus emang numbuh kayak biasa. Jadi emang masih cepet, masih numbuh kayak biasa. Kayak seminggu itu masih numbuh kayak biasa, bulunya masih banyak. Cuman lucunya antara di minggu kedua atau minggu ketiga tuh, kalau misal aku pegang bulunya gitu tuh rontok. Jadi kayak aku nggak usah nyabutin lagi, dia udah rontok gitu loh. Jadi kayak dipegang-pegang gini tuh rontok gitu sendiri, bulunya lucu banget. Nah itu di bulan pertama. Terus setelah itu kan aku balik lagi nih di bulan kedua, aku balik lagi. Terus aku langsung mutusin kayak aku mau ambil package yang 12 kali treatment. Aku lupa waktu itu harganya berapa ya, pokoknya intinya jadi lebih murah lah ya. Yang harusnya kayak sekali treatment itu 199.000, kalau misal kita pakai package itu kali treatment tuh mungkin kayak cuma 120-an ribu. Jadi kayak lebih hemat, dan aku cuman sekali bayar aja, aku nggak usah bayar lagi. Jadi tinggal datang treatment, udah nggak usah bayar lagi, nggak usah ribet. Tapi kalau misal kamu mau ngirit, menurut aku nggak masalah sih. Sebenarnya untuk pertumbuhan rambutnya sendiri itu tergantung hormon kita masing-masing. Ada yang 6 kali treatment udah bagus, ada yang butuh 8 kali, ada yang butuh 12 kali. Jadi emang beda-beda setiap orangnya, dan emang beda-beda setiap pertumbuhan rambutnya. Tapi kalau di aku pribadi waktu itu kayak 6 kali treatment aja tuh udah bagus banget. Jadi bulu-bulu yang timbul itu tuh kayak udah lebih halus, udah nggak lebih kelihatan. Terus emang pokoknya setelah aku pergi ke Zap itu, aku nggak pernah nyabutin lagi, dan aku nggak pernah punya pisau cukur di rumah sama sekali. Dan lewat dari 7 kali treatment itu bener-bener udah kayak botak, udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi aku bakal kasih lihat ke kalian hasil ketiak aku sekarang. Tara! Kamu tau gak sih guys, aku ini udah 2 tahun ya nggak cukur. Aku 2 tahun nggak pernah nyabut, dan aku nggak punya pisau cukur di rumah. Sebenarnya kalau misalnya diperhatiin, ini aku tuh masih ada bulu-bulu halusnya. Kenapa? Karena selama pandemi aku nggak ke Zap. Jadi kan waktu itu aku ambil paket setahun 12 kali, terus tiba-tiba pandemi, semua fasilitas tutup, restoran tutup, mall tutup, bahkan kliniknya juga tutup, aku nggak bisa ke Zap. Dan waktu itu aku udah terlanjur beli paket lagi. Sebenarnya aku nyesel sih, aku beli paket lifetime. Jadi aku beli paket seumur hidup untuk hair removal ini. Kenapa aku beli itu aku juga bingung. Soalnya waktu itu lagi diskon. Jadi kalau nggak salah kalau lifetime-nya sendiri tuh kayak sekitar 3 juta ya. Menurut aku itu mahal. Tapi karena aku udah ambil yang 12 kali, terus waktu aku ambil lifetime itu kayak murah, kayak cuma 1, sekian. Aku lupa, terus aku beli aja daripada suatu saat ntar nunggu lagi ribet gitu kan. Aku beli lifetime dan aku menyesal. Sebenarnya bukan nyesel karena gimana ya, tapi nyeselnya karena pertama nggak kepake karena pandemi. Tapi untungnya paket Zap itu bisa dicutiin gitu loh guys. Jadi bisa di freeze dulu sementara, karena kalau misalnya kita hamil, kita nggak boleh ngelakuin treatment karena sinarnya mungkin, aku nggak tahu kayak ada efeknya ke janin atau gimana. Pokoknya Zap tuh bisa ngasih kayak kamu boleh freeze itu kayak 6 bulan. Jadi waktu pandemi itu aku emang kayak freeze 6 bulan itu paketnya. Terus waktu udah buka lagi ya ke Zap lagi sih. Cuman sebenarnya aku nyeselnya karena aku udah beli mahal, tapi sebenarnya nggak perlu beli pun masih baik-baik aja ketiak aku. Ya sebenarnya kayak aku jadi kayak buang-buang duit kalau menurut aku sih. Jadi sebenarnya agak nyesel karena aku buang duit aja. Sebenarnya walaupun aku nggak beli lifetime pun nggak masalah karena aku udah puas banget sama hasilnya sekarang. Jadi bulunya tuh bener-bener kayak nggak kelihatan ya, kalau dari jauh bener-bener nggak kelihatan. Terus aku senangnya juga karena warna ketiaknya juga kayak nggak lebih hitam. Kalau dulu kan hitam banget, walaupun emang nggak mulus orang-orang yang ketiaknya putih, tapi menurut aku ini udah jauh lebih baik daripada aku dulu. Dari Zap itu juga mereka jual produk-produknya juga kan. Nah di sini tuh aku punya yang brightening cream. Jadi dia tuh juga ngasih kayak krim gitu buat kayak pencerah warna ketiak. Jadi sebenarnya ini yang khusus untuk underarm dulu tuh, tapi kayak macam-macam gitu loh. Waktu itu juga aku pernah ditawarin yang bisa untuk daerah bikini line, yang pokoknya daerah-daerah
lipetan di tubuh kita biar lebih terang itu juga ada. Sebenarnya mereka akan menyarankan banyak produk yang menurut kamu tinggal kamunya aja sih efektifnya kamu sukanya yang mana gitu. Tapi kalau aku pribadi aku suka pakai si Zap ini, jadi udah 2 tube. Ini yang tahun pertama dan ini yang tahun kemarin aku datang lagi setelah pandemi. Ini juga belum aku buka karena aku mau ngabisin yang ini dulu. Dan sekarang sebenarnya aku juga udah belum ke Zap lagi 6 bulan. Pokoknya setelah pandemi sesi 2 ini aku belum ke Zap lagi. Tapi menurut aku semua baik-baik aja. Aku nggak pernah cukur juga, aku nggak pernah apa. Jadi emang kayak it's really worth it. Jadi melakukan hair removal di Zap itu adalah langkah terbaik yang pernah aku lakukan untuk bulu ketiak aku. Senangnya karena bulunya nggak numbuh lagi, terus jadi kayak nggak gatel lagi, terus enak aja, terus nggak hitam juga karena nggak aku cabut-cabutin. Jadi emang ini so worth it itu sih menurut aku. Emang mahal tapi emang kayak ya udah seumur hidup kamu nggak punya bulu ketiak lagi kan, enak banget. Oh iya, terus kalau misalnya setelah kita ngelakuin hair treatment di Zap itu juga emang ada kayak pantangannya. Kita nggak boleh kayak mandi air hangat dulu sampai 2 hari, kita nggak boleh kayak sauna dan lain-lain dulu, terus nggak boleh scrubbing dulu, nggak boleh olahraga yang keringetan banget. Tapi cuman itu doang sih ribetnya, dan itu kan cuma 2 hari setelah kita treatment. Setelah itu ya bebas-bebas aja. Oke, sekian dulu sharing aku hari ini tentang gimana pengalaman aku melakukan hair removal untuk underarm di Zap. Mungkin kalau misalnya nanti ada rezeki lagi, aku tuh pengen banget buat bulu kaki sebenarnya. Cuman mahal guys, sekali treatment kayak 900 ribuan deh seinget aku. Jadi menurut aku lumayan mahal banget, tapi ya kali aja ada rezeki suatu saat nanti. Buat kalian suka sama video aku, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, jadi kalau misalnya aku update video terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Karena aku suka banget review, skincare, makeup, dan lain-lain, jadi stay tune. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapiriri, jadi kita bisa ketemuan. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.